Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Sarabani Sofian dengan 3 digit NIM terakhir 127. Saya mengambil topik sejarah korupsi yang dijadikan budaya gitu sama masyarakat sendiri. Nah, kenapa saya ngambil topik ini atau judul ini? Karena menurut saya korupsi dari dilanggengkan sampai sekarang itu karena adanya sikap biasa aja terhadap korupsi. Itulah yang menyebabkan korupsi di Indonesia itu semakin marak gitu, bukan makin berkurang gitu. Nah, di latar belakang kita lihat korupsi di Indonesia bukan kayak fenomena baru gitu, melainkan kayak persoalan yang telah berakar gitu sejak masa kerajaan hingga era modern gitu. Kan ini kan nggak cuma sekedar kayak dipandang sebagai pelanggaran moral individu, tapi juga udah menjadi kayak bagian dari sistem kekuasaan hingga budaya birokrasi yang berlapis dari masa ke masa. Nah, dari sini lahir pandangan bahwa korupsi di Indonesia itu bukan cuman kayak kejahatan hukum, melainkan kayak juga penyakit sosial yang diwariskan di antar generasi gitu. Nah, selanjutnya itu di masa ke masa, di masa prakolonial. Nah, korupsi di prakolonial itu berwujud dalam sistem patronase dan juga upeti gitu. Nah, para pejabat kerajaan seperti abdi dalam atau bupati memungut pajak itu dari hasil buminya, dari rakyat yang diserahkan kepada raja. Nah, namun praktik tersebut tuh sering banget diselewengkan menjadi alat pemerasan gitu. Kayak untuk keuntungan pribadinya, sejarawan yang namanya Ong Hok Ham catat kalau dia tuh ngomong kayak penyelewengan seperti penggelapan pajak dan juga penyuapan pejabat istana itu telah lazim karena lemahnya pengawasan dan juga pusat kekuasaan gitu. Nah, di masa itu loyalitas kepada raja itu dianggap paling atas gitu, kayak lebih penting daripada hukum. Nah, sehingga penyalahgunaan kekuasaan itu sering banget dianggap wajar selama nggak mengancam stabilitas kerajaan. Budaya seperti inilah yang kemudian melahirkan sistem patron klien gitu yang masih terasa hingga sekarang gitu di era reformasi. Nah, budaya inilah yang kemudian melahirkan sistem patron klien yang masih terasa hingga kini, di mana jabatan publik itu dipandang bukan sebagai amanah tapi sebagai sumber penghasilan gitu. Terus masuk ke masa kolonial. Nah, di masa Belanda ini kan praktik korupsi udah berubah jadi lebih sistematis dan gak terlalu lembaga kan. Melalui VOC, pejabat Belanda itu memiliki kekuasaan penuh terhadap ekonomi dan politik yang sangat besar gitu. Nah, banyak dari mereka memanipulasi data perdagangan dan juga menerima suap dari pengusaha lokal. Nah, bahkan salah satu penyebab utama kebangkrutan VOC pada tahun 1979, nah, ada praktik korupsi internal. Setelahnya VOC itu bubar, sistem birokrasi kolonial tetap membuka ruang nih bagi penyimpangan, terutama melalui sistem tanam paksa, kultur stelsel. Nah, pejabat bumi putra seperti bupati itu sering banget mungut upeti lebih gitu, menjual audit hingga politik etis memang diperkenalkan. Tapi nggak banyak mengubah kebiasaan korup yang sudah mengakar banyak. Nah, lanjut ke masa kemerdekaan atau Orde Lama. Nah, di situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil membuat pengawasan keuangan negara itu lemah banget gitu. Presiden Soekarno sempat membentuk lembaga seperti panitia retooling aparatur negara atau bisa disebut dengan PARAN. Nah, operasi Budi itu untuk menindak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan juga korupsi gitu. Namun kedua upaya ini gagal karena apa? Pelakunya itu justru dalam pemerintahan. Jadi elit politik dan juga militer yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Nah, kalau dalam demokrasi terpimpin, negara itu dipersonifikasikan di tengah inflasi mencapai itu 650% gitu. Ini kan yang menyebabkan pemimpin tunggal gitu, sehingga kekuasaan itu menjadi absolut dan juga sulit diawasi gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan yang tadi inflasi sampai 650% pada tahun 1965. Masyarakat mulai memaklumi korupsi sebagai cara bertahan hidup. Itulah kenapa korupsi itu sampai bertahan gitu sampai sekarang ya, karena dari pemerintah sama masyarakat tuh bisa dibilang yang sama aja gitu. Lanjut ke Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini berkuasa banget loh, KKN tuh marak banget loh, terkenal banget. Korupsi itu bukan lagi sekadar kayak tindakan individu gitu, tapi menjadi sistem yang terorganisasi dengan yang sangat baik. Pemerintah Soeharto menciptakan stabilitas ekonomi yang diiringi pertumbuhan pesat. Namun sistem itu tuh dibangun karena praktik korupsi, nepotisme, dan juga korupsi yang sangat masif.
Nah, Transparansi Internasional tuh bahkan menyebut di era ini tuh bisa bilang ya era kegelapan Indonesia gitu. Pada di Asia Tenggara, Indonesia tuh kayak top tier kayak kasus korupsi terbanyak gitu. Nah, kasus yang paling terkenal tuh di zaman itu kasusnya skandal Pertamina pada era Ibnu Sutowo yang menyebabkan kerugian negara itu hingga kayak 10 miliar US dollar gitu. Pemerintah memang ngebentuk pengawasan seperti BPK, terus BPKP dan juga KPKPN, tapi kekuasaan lembaga itu sangat terbatas dan juga kerap dikontrol oleh pusat. Korupsi itu menjadi sumber pembiayaan politik, alat mempertahankan kekuasaan sekaligus untuk loyalitas baru di kalangan pejabat dan juga pengusaha. Nah, lanjut di era reformasi. Di era reformasi itu membawa angin segar dengan disahkannya berbagai undang-undang pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan juga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi gitu, KPK, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 gitu, 2002. Nah, KPK kan kemudian menjadi simbol harapan publik gitu dalam menumpas namanya korupsi gitu. Nah, kemudian setelah itu menjadi harapan untuk melawan korupsi, banyak kasus besar gitu yang terungkap. Contohnya dari korupsi EKTP hingga skandal BLBI dan juga Jiwasraya gitu. Nah, namun semangat reformasi itu mulai meredup. Karena apa? Ya karena independensi KPK ini itu ya dikecilkan gitu. Jadi independensinya malah dikurangin gitu, bukan ditingkatkan. Nah, itulah banyak kasus karena dia mengungkapkan kasus-kasus besar, makanya diturunin lah kayak kekuatan KPK ini gitu. Terus KPK itu semakin sulit bergerak bebas kan karena direformasi gitu undang-undangnya. Nah, hal itu berimbas pada menurunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia dari 38 pada tahun 2019 dan juga menjadi 34 pada tahun 2022. Nah, di era digital untuk korupsi pun berevolusi gitu, menjadi canggih seperti manipulasi data bansos, terus ada suap proyek infrastruktur digital dan juga penyalahgunaan sistem e-pronouns. Nah, terus kita lanjut ke next berikutnya itu jenis-jenis. Nah, korupsi di Indonesia kan dibagi menjadi bentuk ya. Kayak pertama itu korupsi politik, di mana pejabat publik itu menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau individu atau kelompoknya. Itu yang dinamakan korupsi politik gitu. Terus contoh nyata itu di kasus EKTP yang menelan kerugian hingga 2,3 triliun. Kedua, korupsi birokrasi yang melibatkan pegawai negeri dalam manipulasi anggaran dan juga penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga, korupsi sektor swasta. Nah, seperti suap proyek, pengadaan barang dan jasa, misalnya kasus BTS 4G Kominfo gitu. Keempat, korupsi yudikatif yang merusak keadilan publik. Nah, seperti suap hakim dalam proses peradilan. Dan yang terakhir itu korupsi sosial yang muncul dari budaya gratifikasi yang dianggap hal biasa-biasa aja dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada juga penyebab korupsi di Indonesia itu sangat kompleks gitu. Nah, kalau dari sisi kelembagaan, koordinasi antar instansi itu masih lemah gitu, sementara pengawasan internal itu nggak berjalan efektif. Nah, kalau dari aspek politik dan juga ekonomi, sistem politik memang membuat kayak pejabat-pejabat itu cenderung melakukan korupsi untuk menutup biaya kampanye, karena biaya kampanye untuk masuk ke pemerintah ya tergolong sangat besar gitu. Maka itu menyebabkan kayak banyaknya anggota-anggota dewan atau anggota pemerintahan birokrat tuh ya melakukan korupsi karena biaya dia masuk itu sangat besar gitu. Terus kolusi antara elit politik dan juga pengusaha pun kayak ngebuat kebijakan publik itu sering digunakan buat kepentingan kelompok tertentu. Nah, dari sisi sosial budaya, masyarakat tuh masih bisa dibilang permisif gitu terhadap korupsi kecil yang menjadikannya bagian dari budaya, kayak uang rokok atau basa-basi kekuasaan istilahnya kayak gitu lah. Nah, terus akibatnya lembaga anti korupsi seperti KPK dan juga Kejaksaan tuh kerap kehilangan kepercayaan publik. Survei LSI pada tahun 2023 itu nunjukin 59% masyarakat tuh menilai pemberantasan korupsi makin lemah. Terus hanya sekitar 20% pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun. Tunjukin bahwa efek jerah itu belum tercapai. Nah, untuk memahami kayak mengapa sih korupsi itu begitu sulit diberantas, kita lihat dari pendekatan multidimensional. Dari sisi politik, sistem oligarki kan membuat kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elit, sehingga korupsi menjadi alat mempertahankan dominasi. Terus kalau dari sisi ekonomi,
Korupsi menyebabkan kebocoran hingga 20% dari PDB setiap tahun. Dari sisi hukum, lemahnya konsistensi vonis membuat pelaku korupsi itu nggak takut dihukum gitu. Dari sisi lanjut ke dari sisi sosial budaya, nilai-nilai kayak seperti uwuh pakuwuh gitu, dan asal-asalan sama utang, asal sama-sama untung gitu, justru menormalkan penyimpanan kecil. Sedangkan dari sisi etika pemerintahan, banyak pejabat tuh gagal memahami bahwa jabatan publik itu adalah amanah, bukan hak istimewa. Nah, karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi sistem hingga pembangunan budaya integritas. Beberapa langkah strategis yang disarankan antara lain kayak kembali independensi KPK gitu melalui amandemen undang-undang, memperkuat koordinasi lembaga pengawasan, serta menerapkan digitalisasi audit keuangan berbasis real time. Selain itu, transparansi dana politik itu harus ditegakkan. Pendidikan anti korupsi sangat penting, itu hal yang harus bisa dibantu, diwajibkan di semua jenjang. Dan juga masyarakat tuh perlu dorong untuk berpartisipasi dalam sistem pelaporan publik yang aman. Karena adanya korupsi itu ya karena masyarakatnya masih apatis gitu, belum ada partisipasi. Nah, lebih jauh, hasil pemberantasan korupsi harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan sosial agar publik itu benar merasakan manfaat dari pemerintahan yang bersih, sehingga pendekatan integratif yang menggabungkan reformasi kelembagaan, etika publik, serta kesadaran sosial itu Indonesia itu dapat keluar dari jerat budaya korupsi yang telah mengakar selama berabad-abad gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.